Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pemirsa jamaah pengajian online, para YouTuber dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk diberikan kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pengajian sore hari ini menjelang berbuka puasa kita mendapatkan syafaatnya, dan program pengajian kitab mantik kali ini mendapatkan sambutan baik sekaligus mendapatkan senyum bahagia dari bibir suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, mari sebelum topik kita mulai, alangkah baiknya pengajian kali ini kita awali dengan pembacaan umul kitab. Kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah, keluarga sahabatnya, orang tua kita, orang-orang terkasih di sekitar kita, anak istri kita semuanya. Wabil khusus al-mu'allif hadal kitab, Matnul Sulamul Munawwarah al-Allamah Abdurrahman al-Akhtari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Barakallahu lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqsu fi murattabin bi tab'i wa laysa fi murattabin bil wad'i. Wal 'aqsu fi murattabin bi tab'i wa laysa fi murattabin bil wad'i. Wal 'aqsu, dan adapun yang dinamakan aks, fi murattabin ai dzati tartib, di dalam melakukan pada qadiyah yang tersusun, bil tabai secara alami, walaisa fi murattibin, dan bukan pada qadiyah yang tersusun, bil wad'i, itu dengan secara wad'i. Wal aqsu, dan adapun yang dinamakan aks, fi murattabin, itu di dalam melakukan pada qadiyah yang tersusun, aida ditertib bi tabi'i, dengan secara alami natural. Walaisa fi murattabin, dan tidaklah bukan pada qadiyah yang tersusun, bil wad'i, di dalam secara wad'i. Jadi pada dasarnya, karakternya, aks itu selalu berurutan, tersusun. Sedang dalam faktanya, realitanya, aks itu tidak ada yang berurutan, dan tidak ada pula dalam realitanya itu aks itu ditertibkan, tidak ada. Nah, dari kutipan-kutipan penjelasan syair atau
bait dari Matnu Sulam Al-Munawwarah ini bisa diambil sebuah penjelasan bahwa bisa diambil pemahaman bahwa aks mustawi itu tidak akan terjadi kecuali pada proposisi-proposisi yang dalam karakternya memang sudah dibuat sistemik dan sistematis serta logis. Maksudnya proposisi-proposisinya yang dimungkinkan dapat terjadi aks mustawi itu hanyalah pada dua hal. Yang pertama adalah qadhiyah hamliyah. Yang kedua adalah qadhiyah syartiyah. Sedangkan yang tidak dapat diaks mustawikan adalah qadhiyah syartiyah munfasilah. Nah, sebab kenapa? Karena masing-masing dari qadhiyah syartiyah munfasilah sudah memiliki kelayakan untuk tidak diaks mustawikan kecuali jika keadaan sebagai berikut. Jika keadaan muqaddam dan talinya sama, atau jika dibolak-balik di otak-atik antara muqaddam talinya, muqaddam didahulukan talinya diakhirkan, atau talinya didahulukan muqaddamnya diakhirkan, maka keadaan muqaddam dan talinya tidak bisa mempengaruhi pada artinya. Contoh misalkan, kita ambil contoh dari qadhiyah syartiyah munfasilah yang kita otak-atik ya. Misalkan contohnya nilta akila fanani, ini muqaddam, itu ada kalanya malas dan ada kalanya rajin. Nah, lalu dilakukan otak-atik, pengotak-atikan susunan kalimat di parafrase menjadi nilta akila fanani, talinya itu ada kalanya hidup rajin dan ada kalanya malas. Jadi dibolak-balik. Nah, dalam kedua contoh tersebut sekalipun sudah dibolak-balik dengan menggunakan aks taswiyah, artinya tetap saja dan tidak mengalami perubahan sehingga tidak ada gunanya. Jadi mengotak-atik atau memparafrase kalimat ini, proposisi ini tidak ada gunanya. Jadi misalkan ada kalanya nilta akila fanani itu rajin, ada kalanya nilta akila fanani itu malas, atau nilta akila fanani ada kalanya itu malas, ada kalanya rajin. Jadi bolak-balik tetap saja, jadi tidak ada gunanya walaupun di otak-atik. Oleh sebab itu, semua proposisi yang dapat dimungkinkan di otak-atik, di parafrase, kecuali pada proposisi-proposisi sebagai berikut. Satu, yaitu proposisi salibah juz'iyah dari qadhiyah musawwarah. Yang kedua, yaitu dari proposisi salibah muhmalah dari qadhiyah muhmalah. Dan yang nomor tiga yaitu proposisi syartiyah munfasilah dari proposisi syartiyah qadhiyah syartiyah. Nah, dari sekian banyak penjelasan tentang otak-atik seperti yang sudah contohkan tadi, dapat diambil sebuah konklusi bahwa mengotak-atik itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Nah, yang pertama adalah aks mustawi, konversi. Nah, yaitu pembalikan otak-atik maudhu menjadi mahmul dan mahmul menjadi maudhu. Subjek menjadi predikat, predikat menjadi subjek. Jadi di otak-atik. Nah, seperti manusia itu binatang, diakskan menjadi binatang itu manusia.
Yang kedua, aks nakid, kontraposisi. Apa itu? Mengotak-atik yang memiliki dua pola atau dua cara mengotak-atik. Misalkan nakid dari masing-masing maudhu dan mahmud menggantikan tempat lain. Misalkan contohnya, manusia itu binatang. Nakidnya adalah yang bukan binatang itu bukan manusia. Gitu. Kemudian yang nomor dua, nakid dari mahmul. Nakid dari predikat menggantikan posisi maudhu pada posisi mahmul, tetapi dengan persyaratan ditemukan adanya perbedaan dari sisi kaif. Kaif itu ijab dan salibahnya. Contohnya misalkan manusia itu binatang, kemudian nakidnya adalah tidaklah yang bukan binatang itu manusia. Jadi manusia itu binatang, tidaklah bukan binatang itu manusia. Nah, bagaimana logikanya? Logikanya pada yang saya contohkan tadi bukan termasuk kelompok proposisi mahsurah, sebab adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada qadaya maksurah harus ditemukan adanya sur, pembatas. Misalnya lafaz kulun seluruh, atau ba'dun sebagian, atau setiap, tidak satu pun, la syai'ah dan lain sebagainya. Yang kedua, qadaya maksurah adalah salah satu-satunya qadaya yang memang sudah berlaku pada dunia ilmu pengetahuan. Nah, dari faktor inilah semua persyaratan harus terpenuhi, baik dalam aks mustawi maupun aks nakir, sebagaimana yang tertuang di dalam contoh di bawah ini. Misalkan contoh aks mustawi, syaratnya harus bersifat mujabah juz'iyah, baik dari qadiyah mujabah juz'iyah maupun mujabah kulliyah. Contoh misalkan yang mujibah kulliyah, setiap batu itu bulat. Lalu diaks mustawikan menjadi mujabah juz'iyah. Contoh, setiap yang bulat itu batu. Jadi proposisi pertama saya mengatakan setiap batu itu bulat. Nah, setiap yang bulat itu batu. Yang kedua, mujabah juz'iyah. Contoh misalkan yang mujabah yang juz'iyah, proposisinya, statement saya misalkan saya mengatakan sebagian dari manusia itu putih. Nah, lalu saya mengotak-atik menjadi aks mustawi, menjadi mujabah juz'iyah. Yaitu menjadi sebagian dari yang putih itu adalah manusia. Coba saya ulang. Jadi saya mengotak-atik bahasa dari mujabah juz'iyah menjadi mujabah juz'iyah. Contohnya mujabah juz'iyah, sebagian dari manusia itu putih. Lalu saya otak-atik menjadi mujabah juz'iyah, menjadi sebagian dari yang putih itu adalah manusia. Berikutnya salibah kulliyah. Contohnya misalkan saya ambil contoh, misalkan setiap orang bijak tidak memperbanyak bicara. Setiap orang yang bijak tidak banyak berbicara. Lalu saya mencoba mengotak-atik menjadi aks mustawi sehingga menjadi susunan salibah kulliyah. Contohnya, setiap yang memperbanyak bicara bukanlah orang yang bijak. Saya ulang,
Contoh yang salibah kuliah, contohnya setiap orang yang bijak pasti tidak banyak bicara. Kemudian saya otak-atik, setiap yang memperbanyak bicara bukanlah orang yang artinya yang ngomong terus, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit terlalu responsif, sedikit-sedikit menjustis orang lain, sedikit-sedikit menghakimi orang lain. Kasus yang saat ini terjadi lagi viral, di mana salah satu tokoh yaitu Gus Miftah datang ke salah satu gereja bersama salah satu gubernur DKI, Bapak Dr. Anies Baswedan, diundang oleh salah satu pendeta di situ untuk menyampaikan pidato nusantaranya. Nah, sehingga dengan hadirnya Gus Miftah memberikan pidato orasi-orasi kebangsaan itu mendapatkan respon pro kontra, sehingga di kalangan yang kontra dengan beliau langsung menjustis, wah ini tidak lunak, ini kafir, ini sudah dibaptis dan lain sebagainya. Apalagi tokoh-tokoh yang lain itu dia tidak memberikan klarifikasi. Sebaiknya hemat saya, tokoh-tokoh yang mempunyai otoritas menjawab, memberikan statement agar masyarakat awam itu diberdayakan pengetahuannya. Ini loh hukum masuk gereja menurut hadis Rasulullah begini, bla 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 bla, ayatnya begini, bla 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 bla, pendapatnya yang melarang ini, bla 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 bla, yang memakruhkan ini adalah bla 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 bla. Sehingga umat Islam itu tidak saling mencaci, tidak saling menghakimi, tidak saling menjatuhkan antara sesama manusia. Saya heran kalau di Rusia, di Amerika Serikat itu umat Islam sangat minoritas sekali, sangat sedikit sekali. Tetapi ada salah satu gereja yang megah tapi tidak ada jemaahnya. Nah, umat Islam yang minoritas ini lalu kemudian patungan membeli gereja dijadikan masjid. Subhanallah. Ini kekuatan komunitas minoritas. Jadi satu keadaan minoritas itu kadang-kadang menjadi powerful. Sebaliknya mayoritas Islam yang paling banyak di antara agama-agama yang lain kadang-kadang itu menjadi kebablasan, merasa kuat, sehingga antara satu sama lain itu ada gesekan-gesekan, kemudian sindir menyindir, saling mengkafirkan di Facebook, saling mensyirikkan satu sama lain, sehingga tidak kondusif umat Islam itu. Sehingga sedikit kesalahan saja atau wilayah fikih yang direspon berlebihan, sehingga langsung divonis kafir dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut kalau kita tarik dengan hasanah keilmuan, ilmu logika di sini dicontohkan, setiap orang yang bijak tidak akan banyak merespon sesuatu hal yang tidak origin. Nah, ketika di otak-atik menjadi salibah kuliah, setiap orang yang responsif, setiap orang yang reaktif, bukan proaktif ya, berarti bukan orang yang bijak. Nah, yang terakhir adalah aks nakil. Syaratnya harus melihat adanya dua pola. Pola pertama, nakid dari masing-masing maudhu dan mahmul. Contoh, satu salibah kuliah atau juz'iyah di otak-atik, di parafrase dengan salibah juz'iyah. Yang kedua, mujabah kuliah di otak-atik, di parafrase
dengan mujabah kulliyah. Dan yang terakhir, mujabah juz'iyah, dari itu tidak ada aksen sama sekali. Itu pola pertama. Kemudian metode kedua, nakid dari mahmul mengganti posisi maudhu dan maudhu mengganti posisi mahmul. Satu, mujabah kulliyah mengganti posisi mahmul, yaitu salibah kulliyah di otak-atik menjadi mujabah juz'iyah, dan salibah juz'iyah tidak ada aknya. Pemirsa, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada materi parafrase, pada materi tentang aks, pada materi tentang apa namanya di sini konversi atau conversion simple pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan saya doakan ibadah puasa kita semuanya pada hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.